Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Mulyadi, spesialis keperawatan komunitas, akan menjelaskan terkait dengan konsep bencana. Di mana dalam konsep bencana itu sudah ada Sendai Framework yang dicanangkan Juni 2015 oleh PBB di Washington, berawal dari Sendai waktu itu tahun 2015 sampai 2030 dengan tema Disaster Risk Reduction. Ini mengkoreksi Hyogo Framework, di mana dalam konteks Disaster Risk Reduction ini untuk sampai 2030 itu menekankan sustainability, keberlanjutan, tidak fase yang terpisah, di mana tetap dibagi 3 fase secara garis umum: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tetapi ini ada satu titik lemah walaupun simultan, di mana definisi yang terjadi di lapangan hari ini, fase pra bencana ini sering terabaikan. Oleh sebab itu saya mengusulkan lebih baik dalam fase ini dibagi 2 lagi di pra bencana, mitigasi dan 1 preparedness. Definisi preparedness ini banyak menjelaskan apabila sudah ada gejala awal terjadinya bencana. Padahal sebenarnya kalau ini diterapkan, kalau misalnya sudah terjadi batuk-batuk gunung, baru dikatakan dia masuk preparedness. Padahal preparedness itu tidak menunggu, karena pada daerah-daerah berisiko seperti contohnya ini adalah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, ini tidak terdampak bencana banjir 2025, tapi di tetangga sebelah yaitu di Kecamatan Tanjung Mutiara, nagarinya Tiku Limo Jorong kemarin terdampak, dan itu putus akses ke Jorong Subang-Subang yang bertetanggaan dengan Kabupaten Pasaman Barat, tetapnya Jorong Katiagan. Nah, ini menandakan ini daerah yang sangat berisiko, dekat dengan pantai. Itu yang di depan adalah Gunung Talamau, ketinggian 2.928 mdpl. Ya, ya. Nah, ini akses satu-satunya. Padahal ini adalah jalan provinsi menghubungkan antar kabupaten, tetapi tidak terakses oleh mobil dan menjadi daerah yang sangat terisolir. Kalau ini dikembangkan, potensi wisatanya bagus, indah, dan penuh dengan risiko. Tapi fase mitigasinya juga belum optimal. Harusnya ini dijadikan jalan yang sangat bagus untuk jalur evakuasi yang bisa dilewati mobil, ya, sehingga ini tidak bisa dilewati mobil karena jembatan terputus pakai ponton dan rakit untuk mengakses Jorong Ketiagan dan Subang-Subang. Dan inilah menjadi sekarang harusnya fase preparedness itu tidak menunggu tanda gejala awal. Begitu daerah itu termasuk risiko bencana seperti ini, masyarakat harus diedukasi, informasi, komunikasi, koordinasi secara rutin, periodik, setiap hari, bahkan diberikan safety briefing untuk dia selalu siaga dalam kondisi bencana. Ada disaster kit di dalam rumah tangga, alat terkait bencana dia sudah selalu ready kapanpun, dan inilah yang harus ditekankan. Basis keluarga, masyarakat, dan semua instansi pemerintahan, semua level di masyarakat. Jadi penting adalah fase preparedness atau kesiapsiagaan. Ini titik lemah. Banyak sekarang yang terjadi, shelter-shelter yang dibuat, jalur evakuasi yang dibuat rusak karena tidak terpakainya dalam simulasi. Padahal preparedness itu adalah simulasi tabletop, simulasi lapangan, kemudian koordinasi yang berkelanjutan rutin, kemudian pemberian safety briefing yang selalu. Ya, ini RRI di Kota Padang selalu memberikan kesiapsiagaan bencana, lonceng bencana. Tetapi masih banyak tempat-tempat atau tidak semua masyarakat teredukasi, terinformasi dengan baik. Oleh sebab itu masih banyak yang menjadi PR kita. Belum lagi tidak hanya Sumatera Barat, banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang tidak terpapar oleh kesiapsiagaan oleh bencana. Sehingga korban bencana itu selalu selalu tidak terjadi bencana. Banjir Sumatera November 2025 kemarin menyisakan luar biasa, ya, triliunan rupiah, ya, harta masyarakat dan juga jiwa, kalau tidak salah lebih 1.000 yang meninggal dan hilang, dan korban luka. Ini menandakan pentingnya fase kesiapsiagaan. Jadi oleh sebab itu kita penting, ya, menjaga ritme dengan secara periodik, rutin. Kita berikan pada daerah-daerah ini edukasi, komunikasi, informasi, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat di berbagai level.
untuk menjaga itu. Nah, ini pentingnya kita memahami konsep bencana dan sehingga kita tidak hanya melihat sekedar fasilitas dan ini akan lebih efektif cost dan juga kita bisa mengembangkan daerah tidak hanya sekedar untuk bencana, potensi ekonomi juga. Ini daerah pantai 1 kilo ke pantai, sungai ini lebar merupakan muara sungai, hulunya di kaki Gunung Merapi dan Gunung Talamau dan mengumpulkan ini sungai yang sangat besar dan ini sangat-sangat berisiko. Tapi dia mempunyai potensi wisata, potensi pengembangan ekonomi, ya untuk ekonomi kelautan, pariwisata pesisir, dan ini bisa banyak yang dikembangkan. Nah, semoga ini menjadi perhatian kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Dan oleh sebab itu, inilah Islam yang luar biasa mengajarkan Allah itu lewat Rasulullah Muhammad SAW, orang yang bertakwa, watawazzadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang bertakwa, orang munafik, orang kafir, dan orang buruk, orang jelek, orang baik, semuanya mati. Tapi orang yang bertakwa matinya husnul khotimah insya Allah. Sahid ketika dia bencana. Tetapi penting adalah orang takwa itu adalah orang yang selalu siap siaga kapanpun. Walikuli umatin kata Allah. Setiap ajal umat itu ada ajalnya. Walikuli umatin ajal. Fa'izaja ajaluhum. Apabila ajalnya itu datang. La yastakhiruna sah. Tidak bisa diakhirkan. Diujungkan sesaat pun. Wala yastakdimun. Dan tidak bisa diawalkan. Tetapi dia akan mati dalam sahid. Dan dia menjadi orang yang beriman. Husnul khotimah insya Allah. Dan surga balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan orang bertakwa itu hanya sekedar beribadah, dia cerdas, dia pintar menganalisa dan menjadi orang siap siaga. Jadi kalau orang dia beriman benar-benar beriman, dia juga siap siaga dalam saat bencana sekalipun. Nah, oleh sebab itu hikmahnya adalah bencana ini bagi orang yang beriman lebih siap lagi dalam menghadapi bencana. Jadi tidak menunggu dari pemerintah ya program-program, tapi masyarakat harus cerdas menanggapi dan banyak contoh-contoh di masyarakat di Indonesia, masyarakat yang lebih siap siaga menghadapi bencana itu. Kita selalu akan menghadapi bencana, diri kita, masyarakat, dan dimanapun, kapanpun itu. Kita adalah mati, bencana bagi diri kita. Kiamat bencana yang sangat besar, yang tidak ada obatnya di dunia ini, hanya Allah kembalinya. Oleh sebab itu, bagaimana kiamat sugro yang akan kita alami, kematian kita sendiri, kita siapkan. Watawazadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Ayo menjadi manusia yang selalu siap siaga. Ayo takwa, sehat, cerdas, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.